Debat panas, emosi dan marah. Presiden AS, Donald Trump terpancing emosi dan marah saat kemarin melakukan wawancara eksklusif di hari ke-100-nya sebagai Presiden AS. Treasury Secretary said we basically have an embargo on China. Look, you're trying to say something's going to happen, Terry. Okay, well, nothing's going to happen. You know business. Terry, I want to ask you. I do know business. Pada awalnya wawancara yang dilakukan oleh salah satu media ABC di Gedung Putih White House dengan Presiden AS, Donald Trump di hari ke-100 atas kepemimpinan Donald Trump sebagai Presiden AS, tampak begitu akrab dan santai. Terima kasih banyak Bapak Presiden, telah bersedia mau diwawancara. Di sini di kantor oval ini adalah sesuatu yang spesial setelah Bapak menjadi Presiden yang kedua kalinya. Mr. President, thank you for doing this. Thank you very much. Here in the Oval Office, it's special. 100 days into your second term. Memulai pertanyaan pertama atas kepemimpinan Donald Trump selama 100 hari menjadi Presiden AS. Jadi, ucapkan satu hal, hanya satu hal saja. Menurut Bapak Presiden, apa yang telah Bapak Presiden sudah lakukan yang menurut Bapak itu sesuatu yang paling berarti di hari kepemimpinan Bapak selama 100 hari ini? Tanya wartawan. So, what's the one thing, just one thing, that you think is the most significant thing you've done so far in these 100 days? Menurutku perbatasan kita yang paling signifikan, karena negara kita menjadi rusak gara-gara hal ini. Mungkin Anda sendiri pernah mendengarnya, bahkan semua orang membicarakan ini, di mana membolehkan para narapidana, anggota geng, pembunuh masuk secara leluasa ke dalam negeri ini, jelas Presiden Trump. Well, I think maybe the border is the most significant because our country was really going bad. They were allowing people to come in from prisons, as you know, and you've heard me say it, but you've heard a lot of people say it. Prisons, mental institutions, gang members, murderers. Presiden AS, Donald Trump tampak begitu semangat menjelaskan panjang lebar mengenai larangan perbatasannya, tetapi sebelum lanjut penjelasannya, wartawan memotong pembicaraannya dan menanyakan tentang isu panas yang terjadi sekarang. Kita akan membahas masalah perbatasan ini nanti, tapi saya mau memulai pertanyaan mengenai ekonomi yang sudah menjadi isu nomor satu di semua orang, karena Bapak sudah kembali menjadi presiden dan kita kembali ada perang tarif dengan pemerintahan Cina lagi. Menurut para analisis, semua masyarakat AS yang akan menanggung beban dari perang tarif ini mencapai $1.000 dan mungkin bisa lebih dari $1.000 per tahun. Ini menjadi hal yang banyak yang khawatir akan Anda, bahkan salah satu orang yang memilihmu mengatakan, saya tidak memilih untuk semua ini. Apa yang Bapak bisa komentar tentang ini? It's one of the main reasons that you're back in this office. And now we have this trade war with China that Moody's and other analysts say is going to cost American families thousands of more dollars per year. And there is a lot of concern out there. People are worried, even some people who voted for you saying, I didn't sign up for this. So how do you answer those concerns? Sebenarnya itu alasan mereka memilihku. Pada saat kampanye presiden, saya sendiri sudah menjelaskan bahwa negara kita sudah lama dicurangi, dan negara kita kehilangan 3-5 miliar dolar sehari dalam tarif dagang dan terus dirugikan bertahun-tahun. Semua negara selalu mengambil keuntungan dari negara kita, dan tidak ada yang mengetahuinya. Tapi sekarang saya sudah kembali dan saya katakan, kita akan mulai memperbaiki semua ini. Saya mempunyai nilai ekonomi yang bagus dalam 1 bulan menjabat dan sangat sukses. Kita berhasil mendapatkan pendapatan yang sangat banyak dari semua tarif ini. Well, they did sign up for it, actually, and this is what I campaigned on. I said that we've been abused by other countries at levels that nobody's ever seen before. We were losing $3 to $5 billion a day on trade. But I said we have to fix this, otherwise it's just not self-sustaining. Salah satu hal yang Bapak sampaikan adalah, Bapak mengatakan akan menurunkan harga pada hari pertama menjabat presiden, dan itu akan dilakukan dengan cepat. Dan banyak ekonom memperingatkan tentang tarif, bahwa dengan menaikkan tarif akan menaikkan harga barang juga. Jadi, bukankah kenaikan tarif Anda seperti berawanan dengan janji yang Anda buat untuk menurunkan harga barang? One of the things you ran on was you said you'd bring prices down on day one, and that it would happen fast, and that it would happen fast. I have. Most economists will tell you that tariffs will raise prices. So don't your tariffs cut against that promise you made to bring prices down? Tidak. Karena saya menerapkan tarif jumbo terhadap Cina, jika Anda ingat pada masa jabatan pertama saya dan kami pada dasarnya tidak memiliki inflasi yang hanya sekitar 1%.
Angka inflasi yang sepertinya angka sempurna, dan kemudian ketika Biden mengambil alih pemerintahan, inflasi negara menjadi melonjak hingga tertinggi, inflasi terburuk yang pernah kita alami. Sekarang, jika Anda mau melihat apa yang terjadi, biaya energi kita turun. Bensin turun. Dan di saat pertama saya menjabat, Anda ingat, mereka semua menyerangku dengan harga telur. Telur, seperti kesalahanku saja. Saya bilang itu bukan kesalahanku, masalah harga telur naik sampai mau 2 kali lipat ini disebabkan oleh pemerintahan Biden. Setelah saya menjabat, harga telur telah turun sebesar 87%, tegas Presiden Trump. No, because I had massive tariffs on China, if you remember, in my first term, and we had essentially no inflation, like around 1% inflation, which is like a perfect number. And then when Biden took over, it went through the roof. It went to probably the worst inflation we've ever had. I mean, we had an inflation nightmare. Now, when I took over, you remember the big thing with eggs. They hit me the first week. Eggs, like it was my fault. I said, I didn't cause this problem. This problem was caused by Biden. What's the problem with eggs? And they said, they've doubled. And, well, eggs are down 87% since I got involved. Bapak pernah mengatakan ini beberapa minggu yang lalu, dan masih membingungkan saya. Anda pernah mengatakan, menurut ahli ekonom kenaikan tarif pasti akan memicu kenaikan harga barang. Anda mengatakan, bertahanlah yang kuat, ini semua tidak akan mudah. Anda mengatakan ini untuk semua masyarakat AS, inikah semua yang Anda maksud? Tanya wartawan. You said something a couple weeks ago that struck me. You said, concerning the tariffs, which economists say are going to raise prices, you said, quote, hang tough. It won't be easy. You said that. Kalimat ini saya katakan waktu saya masih kampanye. Saya mengatakan ini karena kita semua dalam posisi transisi pemerintahan. Negara kita telah kehilangan muka dan tidak dihormati lagi sama negara-negara lain. Negara kita sudah menjadi lelucon semua negara, tapi semua ini tidak akan terjadi lagi setelah saya kembali menjabat, jelas Presiden Trump. We had a tremendous campaign. I said all these things during my campaign. I said, you're going to have a transition period. We've been ripped off by every country all over the world. They're laughing at us. They thought we were stupid people, and we were. Emosi Presiden AS, Donald Trump memuncak saat ditanyakan mengenai tarif dagangnya kembali. Kita masih mengenakan tarif 145% terhadap China. Menteri Keuangan Anda mengatakan bahwa pada dasarnya kita memiliki embargo terhadap Tiongkok. Sebelum selesai pertanyaan yang diajukan Presiden AS, Donald Trump yang sudah terlanjur emosi mendengar pertanyaannya langsung memotong pertanyaan tersebut. It's the tariffs, right? We still have 145% tariffs on China. Your Treasury Secretary said we basically have an embargo on China. Look, you're trying to say something's going to happen, Terry. No, okay, well, nothing's going to happen. You know business. Terry, I want to ask you. I do know business. Yes, so 145% tariffs on China, and that is That's good. basically That's an good. embargo. They deserve it. It'll raise prices on They everything deserve from it. electronics to clothing to building houses. You don't know that. You don't know whether or not China's going to eat it. That's mathematics.